atau tangannya seperti ini, yang lurus ke bawah itu, yang nanti kata, oh dia itu si A, oh dia itu ini, dia ini, oh dia ini Murji'ah, oh dia ini NU Muhammadiyah, persis dan sebagainya itu ya. Ya. Dengan organisasinya masing-masing. Selama rukunnya itu dari takbiratul ihram sampai salam itu terpenuhi, ya berarti dia sedang melakukan sholat. Itu awalnya di hitobul apa secara wati. Jadi syariah itu sangat kondisional dengan keadaan suatu tempat, suatu tempat dan orang-orangnya. Orangnya sedang keadaan apa, maka itu disebut hitobut taklif. Kalau yang watiyah itu ya formulanya seperti ini. Nah, kira-kira itu. Nah, awalnya dari situ, nah akhirnya saya membaca tentang syarat. Ya. Syarat itu ternyata yang disebut syaratul al akliyah, syarat yang bersifat nalar. Berarti pondasinya Contoh apa? i- Saya bentar. Berarti tadi hal yang tadi itu itu menjadi hal dasar yang dalam jadi pemikiran ya. Cara berpikir nah, awalnya ya tadi ya. cara berpikir awal tentang entah kita di sekolah, entah ini, ya sederhananya kalau jenengan punya murid, kalau keadaan sakit, kakinya sakit kan dia tidak wajib pakai sepatu. Ya. Nah, Itu disebut kita taklif. Tapi secara alwati, secara aturan dia harus memakai sepatu. berarti pakai bahasa awam ya. Secara aturan tetap harus, tapi karena ada sesuatu dia diizinkan untuk tidak melakukan sesuatu gitu. Nah itu disebut hukum dilihat dari eh, orang yang melakukan. Nah, di situ disebut kita taklif. Oke. Dalam hal hubungan dengan orang itu juga berarti bisa Ya, ya. dia termasuk Artinya termasuk hubungan dengan orang. ketemu pertamanya dengan orang itu antara teman kerja, sahabat ngopi, atau apa ya diawali Eh, dari situ. ya itu juga bisa. Ya, artinya Kita kalau buta. kita punya fondasi itu, kita itu akan tahu bahwa ketika orang itu tidak bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan, kita merujuk lagi pada hal yang contoh saya dengan Mas Solik ini teman ngobrol, kok tiba-tiba saya butuh sesuatu dari mana kok Mas Solik nggak bisa memberikan, berarti kita lah hukum pertamanya itu loh teman apa kan berarti bisa dipakai-pakai cara berpikir itu ya. Ya kira-kira itu. Nah itu disebut al-wat'inya, wat'iyahnya. Jadi Misal teman-teman suatu obrolan no. hari ini tuh bisa membuat kita jadi relationship-nya itu lebih enak gitu. Artinya kita tidak mudah untuk baper atau menyalahkan atau membenci ya. Kira-kira begitu karena kita tahu hukum pertamanya dan hukum yang tidak yang ada membolehkan dan tidak gitu. Kira-kira begitu. Ya, lanjut Nah, Mas. semisal semisal ternyata suatu saat secara kita taklif, kalau pagi saya sudah tidak bisa obrol seperti ini karena saya bekerja. Ya, Berarti saya kan ada kita taklifnya. ya, Ada keadaan saya yang menuntut untuk tidak melakukan itu. ya, Apa itu ya pekerjaan atau hobi yang lain dan sebagainya. ya. Kira-kira itu. Kalau yang watiyah ya eh, yang namanya teman itu ya saling menyapa Hukum awalnya ya. hukum awalnya. Tapi ketika Pak Pra sedang mengajar, saya telepon, ya Pak Pra harus menjawab. Kurane Mas, aku ngajar. Nah, di bab itu ternyata membahas tentang di kitab taklif itu ternyata membahas akhirnya tentang apa? Hal-hal yang bersifat mubah. Ya, Terus hal-hal yang bersifat sebab akibat. ya, Sebab kenapa orang eh, bekerja dengan giat karena mungkin dia menafkahi
keluarganya. Ya, Mubah mubah orang bekerja karena apa? Karena hukum dasarnya mubah ya, bekerja itu. Misal, oh ternyata setelah menikah karena sebab dia menikah akhirnya dia lebih giat lagi bekerjanya. Itu sebab. Nah, terus ada lagi tetap berkaitan dengan syarat. ya, Syarat itu ada yang bersifat pemikiran. ya, Contohnya apa? Jenengan berusaha memahami apa yang saya sampaikan ini adalah pemikiran, syarat pemikiran. ya, Apa ya yang disampaikan Solihin itu? Nah, itu. Nah, itu ada yang syartu al-aqliyah. Yang kedua, ada syarat yang bersifat al-adah, kebiasaan. Contohnya apa ya? Air itu kalau dipanas, dikasih api, pasti menjadi mendidih. ya. Hukum fisika. Atau ini hukum fisika. Atau yang ini, ketika Pak Pram mempunyai hajat, saya datang dan saya membawa hadiah. Ya, Nah, syarat syarat al-adiyahnya ketika saya mempunyai hajat seperti itu, Pak Pram juga harus datang. ya, Harus datang. Minimal seandainya tidak datang itu menyampaikan permintaan maaf. Setelah itu jangan dikembalikan ke syarat al-aqliyah. Loh, pemberian hadiah itu kan tidak harus dikembalikan. Dia ya, kan memberi saya sukarela. Nah, 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 banyak pertemuan-pertemuan itu yang pertama menggunakan syarat al-aqliyah, yang satunya menggunakan syarat al-adiyah. kalau dibahasakan umum, Kebiasaan. dibahasakan umum Mas, biar eh, teman-teman paham syarat al-aqliyah itu berarti syarat apa Mas? Syarat seperti Syarat syarat al-aqliyah itu ya adanya di dalam pemikiran. oke, Adanya dalam pemikiran. Tentu jenengan memahami apa yang saya sampaikan ini. ya, Maka itu menjadi syarat yang ada di dalam pemikiran. berarti nalar ya, pikiran itu nalar. Nalar. Ya, Dan semua nalar itu kan berapa persen tuh yang jadi kenyataan. kalau ditarik nalar itu bisa ke ini ya, ke logical fallacy ya. Nah, lah itu ibaratnya ya kayak ilmu matematika itu, Pak. Ya, logika. 5 tambah 5 itu 10 dan lain sebagainya. Orang berbuat baik akan memunculkan kebaikan. Itu secara al-aqliyah. Ya, Apakah itu bisa jadi kenyataan? Tidak harus. Nah, biasanya hubungan-hubungan yang akhirnya itu tidak bisa harmonis, yang satu hanya berpegangan dengan syarat al-aqliyah, yang satu berpegangan dengan syarat al-adiyah. Adiyah itu apa? Eh, Syarat kebiasaan oke. Saya menangkap dua al-uruf. ya. Berarti yang pertama menggunakan syarat nalar, syarat pikir nalar, Hmm, logika. hmm, Yang kedua hmm. menggunakan kebiasaan atau boleh nggak kalau itu diterjemah menjadi syarat emosional gitu ya. Habit atau Nah, ya kebiasaan seperti gitu. itu Pak, syarat emosional. Saya contohkan kan gini, ketika Pak Pram mempunyai hajat walimah, Ya, yang biasanya kebiasaan di rumah itu loh Pak, ya, saya datang bawa apa beras 1 kintal 100 ton 100 kilo ya. sama rokok 2 slop semisal Slow. kalau di rumah itu. Nah, ternyata nah, saya juga ikut rewang di acara jenengan itu sampai 1 minggu. Ya,
Ternyata ketika saya mempunyai hajat, sama punya walimah, sampean Ya, datang cuma sebagai tamu. ya, Nah, itu secara akliyah salah apa enggak? Ya enggak. ya. Nah, Tapi syarat secara akliyah kebiasaan, enggak salah. Kenapa? Terus sampean waktu saya datang kan sampean enggak maksa. ya, Tapi secara al-adiyah itu pasti saya sudah tidak akan bisa netral seperti sebelumnya. karena memang habit apa syarat emosionalnya nggak tercukupi ya. Artinya satu sisi Nah, orang itu memandang nalarnya memang ya nggak apa-apa gitu yang sampai satu sisi orang butuh diberi kebiasaan emosional harus tercukupi karena kan secara moral sosial kan normalnya orang di, apa ya ingin dibalas dengan yang seimbang gitu kecuali dengan ada syarat nah, yang memberitahu gitu ya. nah itu disebut al-adiyah. Ya, ya. Al-adiyah. Nah, biasanya itu eh, hubungan-hubungan antar manusia itu tidak bisa harmonis. Satu menggunakan nalar syarat syaratul akliyahnya saja, Mhm. yang satu menggunakan merasa sudah menggunakan asyartu al-adiyah. Ya, ya. Nah, nah Jadi kalau biasanya yang menggunakan ini ya. ya, jadi kalau Kenapa, Pak? dibahasakan teman-teman ya, kalau dibahasakan saudara itu dalam hubungan pertemanan ini kalau kita tarik di sosial ya, banyak pertemanan itu yang Hmm. jomplang ya, nggak imbang ya. Satunya menggunakan nalar saja, satunya menggunakan sisi Hmm. emosionalnya saja, tanpa diimbangi dengan Nah, nalar. Nah, idealnya atau pasnya ya kita tarik ulur ya, artinya kalau kita seandainya dikecewakan dengan sisi emosional kita balik kepada syarat nalarnya tuh yo ya yo di bini rata faktor dan lain-lain gitu ya kira-kira. nah, nah. Ternyata syarat al-adiyah ini juga masuk dalam kaidah fikih. Toh. Oh, Al-ada muhakamah itu. Kebiasaan itu bagian daripada hukum. Di antara contohnya apa Imam Suyuti contohnya yaitu kalau waktu acara walimahnya Pak Pras saya datang, hmm, terus saya nyumbang 1 kintal beras, ya dan ternyata pas Pak Pras pas saya ada acara, Pak Pras hanya datang saja. ya walaupun ketika nyumbang itu saya nggak minta ya walaupun secara nalar ya ada permintaan ya Nah, ya nah lanjut biasanya orang alas kan di situ, Pak. ya ya Saya kan tidak minta, dia kan memberi. Apa salahnya saya menerima? ya Nah, biasanya pertemuan-pertemuan itu tidak bisa mesra, tidak bisa tenang ya kan karena itu. ya Maka ini bukan di hadis ya yang pernyataan Abdullah bin Mas'ud. ya Sesuatu yang dilihat oleh mayoritas muslim itu baik, maka menurut syara itu menurut hukum Allah itu baik. ya Contohnya apa? Saya memberikan 100 kilo beras ke jenengan di acara. Itu kan baik. ya Kemudian sama tidak memberikan saya apapun. ya Ini mau pakai nalar Al-Quran, nalar hadis, nalar masyarakat biasa, mau di tradisi orang Hindu, orang Buddha, Kristen, di kitab Injil, di kitab apapun. Ketika sampai tidak mengembalikan atau jenengan tidak mengucapkan permintaan maaf karena tidak bisa sepadan, itu pasti orang mengatakan itu tidak baik. ya benar Nah kan seandainya, tapi saya tidak bisa ngasih 100 kilo. Kan ada khitab taklif dalam hukum Islam. ya Keadaan jenengan semisal waktu itu lagi gagal panen. Datanglah ke saya cerita, mohon maaf mas, ternyata saya tidak bisa panen. ya Ini secara al-adiyah, secara
syarat al-adiyah, kok saya marah, Ya. itu pasti komunal sensus nilai itu menganggap saya salah. Ya. Nah, kira-kira itu Pak. Nah, itu disebut ini. Nah, biasanya yang mempunyai nalar-nalar ini itu dari kalau zaman dulu ya dari Madrasatul Ra'yi di Baghdad. Ya, dan itu mengakar ke Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan maro'ahu al-muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun. Nah, sebentar, Kira-kira saya pause di situ dulu ya. Saya coba terjemahkan bahasanya ke bahasanya bukan pesantren ya, bukan agama, tapi ke ranah sosial hubungan mana. Pakai logika manapun, logika bukan nalar ya, logika hubungan. Ketika seseorang memberikan sesuatu yang walaupun tanpa diminta, kok orang itu tidak membalas yang sama, normalnya tetap kecewa ya. Dan secara ya hukum Pak, juga salah ya ini. Kecuali salah. kecuali ada hal-hal yang menyebabkan untuk tidak melakukan itu dengan cara memberitahu yang baik dengan keadaan dan Hmm, lain-lain gitu kira-kira. hmm. Nah, kira-kira itu, Akhirnya di kira-kira situ itu. akan termaklumi. Jadi ketika dua orang ini saya dengan jenengan kok saya tidak melakukan seperti yang jenengan lakukan secara hukum gitu. Tidak lagi pakai etika ya ini. Secara hukum ya saya harus Hmm. memberitahu Hmm. minimal meminta maaf karena tidak bisa melakukan ini dan itu. Gitu. Ya Nah, kira-kira itu itu. ya. Secara hukum ini diatur ya Mas berarti sebenarnya. Walaupun pakai Nah, nalar itu tadi nggak ada kewajiban. Ada hukum apa Mas namanya? Hukum eh, hukum kebiasaan itu tetap mengikat gitu ya. nah, kira-kira itu, Pak. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir itu, nah ini yang membedakan nalar nalar syarat di Islam. Itu ada syarat syariah. Ya, Syarat bersifat syar'i itu apa? Kalau mau sholat harus suci dulu. ya, Kalau kalau mau zakat nisabnya dulu. harus ada apa nisabnya, haulnya dan lain sebagainya. Nah, ini secara kalau dibicara secara syarat akli ya kan kadang nggak nyambung. Kenapa saya kalau mau memberi orang kok harus ada Pakai zakat. haulnya? Iya, Nah, di situ. Nah, sekarang akhirnya syarat syariah. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, syarat syariah itu ada dua, Pak. ya, Ada yang bersifat khitabut taklif, ada yang khitabul wad'i. Yang khitabut syar'i, khitabut taklif itu apa? Maksudul fi'li. Jadi syarat dia itu disyaratkan untuk dilakukan. ya. Terus Syarat kita yang butarki mewajibkan, syarat. syarat yang mewajibkan untuk dilakukan gitu. Nah, maksudul fi'li tujuannya untuk dilakukan Ya, atau maksudul tarki atau tujuannya itu untuk tidak dilakukan. Contoh maksudul fi'li itu apa? Perintah untuk dikerjakan seperti syarat suci untuk sholat. ya, Kan itu kan tujuan ada syarat itu kan untuk dilakukan. ya, Berarti apa? Untuk bisa sholat kita harus suci. Nah, misal itu. Nah, jadi suci itu harus dilakukan. ya, Atau maksud tarki atau maksud untuk tidak dilakukan. Contohnya apa di situ? Nah, ini perintah untuk ditinggalkannya apa itu?
Seperti dilarangnya nikah al-muhalil. Muhalil itu apa? Melakukan akad nikah lagi dengan orang lain, kemudian cerai agar bisa kembali dengan pasangan yang pertama. Ya, Nah, berarti apa? Syaratnya itu harus ditinggalkan, ditinggalkan. ditinggalkan. Jadi kalau kita butaklif itu ada dua ketentuan. Satu, harus dilakukan syaratnya ini. Kedua, syaratnya ini harus ditinggalkan. Kenapa? Karena kan menuju sesuatu yang dilarang. Ya, Itu apa? Ya nikah muhalil. Nikah muhalil itu apa? Si A sama B nikah, terus nikah cerai, talak tiga. Agar sah lagi dia harus si perempuan ini nikah lagi. artinya nikah Nah, muhalil itu nikah yang disengaja supaya menggugurkan syarat itu. nah, Nah, itu yang harus nah, ditinggalkan dan maksudnya kan nikah yang di skenario bukan alamiah. nah, agar dia bisa kembali ke yang pertama, dia harus menikah dengan ini. Nah, terus dia bisa jadi dia menyewa orang. Ya, ya paham. Yang penting secara syarat kan, yang penting secara, nah ini Yang nanti, yang secara penting kan, syarat dilakukan tapi kan nggak begitu gitu Mas ya. nah, secara aturan kan tidak masalah. Ya, Nah, secara ini kan tidak masalah, tapi Islam melarang itu. Kenapa? Karena akan keluar dari kosdu syar'i pernikahan tadi, tujuan dari pernikahan tadi. ya saya post. Nah, jadi teman-teman yang mungkin baru bergabung dalam hukum Islam itu kebetulan kalau kajian sama ini kan bahas detail ini ya salah satunya ya. Jadi kalau ada orang yang cerai, talak tiga ya, itu Ya. untuk kembali ke lagi itu tidak boleh, harus ada pernikahan lagi. Namanya ada muhalil gitu ya. Nah kalau Hmm. talak satu masih bisa rujuk mas ya, talak satu, talak Hmm. dua itu masih. Dan nanti kalau Hmm. cerita tentang talak, talak bagaimana itu banyak ya. Ada yang secara vulgar diomongkan, ada yang pakai kosakata lain tapi niat atau tidak niat itu kalau di kajian sama teman-teman apa namanya dibahas. Gitu. Nah ini kita hari ini agak nyerempet di situ. Jadi ketika orang talak tiga itu kan sudah bisa nggak bisa rujuk. Syarat untuk bisa rujuk kembali itu harus orang itu nikah. Tapi nikahnya nggak boleh dibuat-buat, maksudnya gitu. Tidak boleh terus Ah, boleh tak ya. lakukan akad juga enggak. Jadi nikahnya nikah asli. Terus kok orang itu nggak cocok baru, bukan yang aku nikah terus cerai terus kembali ke suami lagi kan enggak boleh. Hmm. Nah, itu contoh-contoh yang lainnya banyak, Pak. Maka sebenarnya kalau syarat secara logika ini sesuai, secara kebiasaan al-adiyah ini sesuai, secara syariah itu sesuai, pasti hidup enak, nggak akan punya musuh. Ini yang komentar saya baca Mas Tio jadi lebaran jangan bahas talak Pak Guru, bahas madu saja ya. Nanti kita beli itu Mas Tio di tela madu lembu yang banyak madu. Nah, maka yang kadang syarat syarat al-adiyah itu Pak ya, yang kadang orang lupa itu. Saya jualan, misal. Ya, Sampean butuh apa yang saya punyai. Kok sampean belinya di tempat saya, di luar saya. Itu secara sartu al-adiyah, secara emosional, itu ya akan merenggangkan. contoh ini. Mas Tio ini kan jual donat. Eh, Saya akrab, sudah seperti saudara. Kok tiba-tiba saya tuh ada acara beli donatnya orang lain gitu ya, kira-kira gitu. Nah, itu secara Nah, emosional itu mencederai ya. ayo seperti itu. Kecuali ada syarat akliyah yang menyebabkan sampean tidak ke situ. Misal harganya lebih murah dengan kualitas yang sama.
Nggak, artinya itu hukum Islam itu ngatur itu Mas, ngatur sisi perasaan itu ada aturannya ya, bukan terus di hidden gitu enggak ya. Berarti ada ya itu hak syarat itu, hukum itu. Malah itu jadi bagian dari hukum. Dan ini memang pernyataan Abdullah bin Mas'ud. Oke, Jadi oke. sesuatu yang dianggap baik oleh mayoritas muslim, Ya, nilai-nilai mayoritas, maka itu secara syar'i dia baik. Maro'ahu al-muslimuna hasanan ya. wa huwa indallahi hasanun. Oke, oke, paham, paham. Jadi hukum itu tidak sekedar mengacu nalar. Kalau dalam hal ini kita convert Hmm. menjadi nalar itu fikih saja kan ya. Ada sisi Nah, emosional yang justru itu menjadi bagian utama yang mungkin tidak tertulis gitu, Mas. nah, dan itu tidak tertulis dan dalam perjalanan apa hukum Islam itu jadi pondasi dasar. Malah jadi Contoh fondasi kalau dasar ya. di pondasi dasar, contoh di Mekah, di Madinah dulu Imam Malik, Ya, apa yang dilakukan oleh orang Madinah itu bisa dijadikan dasar hukum. oke. Imam Abu Hanifah dia mau menggunakan al-istihsan. Istihsan itu ya sesuatu yang dirasa baik oleh mayoritas. Ya, Nah, dengan contoh-contoh tadi, ya. yang saya datang ke acara jenengan bawa 100 kilo beras, pas saya ada acara sampai tidak datang. Ya, Ketika saya ada masalah apa bisa ngobrol enak. Ketika zaman punya masalah boleh dari teman sharing, saya malah tidak memperhatikan. Itu menurut Imam Satibi secara syartul al-aqliyah dengan sendirinya kita akan berpisah. pertemanan itu akan renggang ya kira-kira ya. Ya, ya dengan sendirinya akan berpisah. Oh ya, Meskipun saya nanti dipoles dengan dengan apapun. dalil-dalil dengan dalil-dalil semisal Mas Solihin harus sabar kalau Pak Pra tidak bisa memberikan 100 kilo beras seperti yang dulu. Saya akan bilang, saya sabar, saya ikhlas. Iya. Saya ikhlas seandainya jenengan punya acara lagi, saya kasih 200 kilo. Nah, semisal Pak, saya kasih 200 kilo. Gestur tubuh saya kan pasti menolak itu. Nah, saya Anggap baru saja tahu ini ya Mas. Cara oh, saya tahu baru bahwa justru syarat al-akliyah apa Mas? Syarat emosional, al-adiyah, syarat al-adliyah itu malah syarat menjadi al-adiyah, fondasi utama dalam hubungan ya, muamalah atau apapun malah jadi itu memang semuanya. iya. Mungkin kalau sependek pengetahuan saya ya, contoh contoh yang orang pahami kan contoh kalau kita memberi harusnya kita membalas sama atau lebih baik itu kan ada ya di situ ya. Hmm. Ya lah, Nah, itu kan bisa ditarik dari situ juga ya kalau kalau nggak harus rumit hmm. dengan cerita tadi itu. Jadi teman-teman, ternyata di Islam itu juga mengedepankan sisi emosional ya. Hmm. Emosional ya habit-habit karena ya memang secara nalar tidak ada masalah, tapi kalau sisi emosional itu diberai dengan sendirinya itu akan mengurangi. Contoh keakraban ya akan mengurangi. Contoh ini, Mas, saya sering ke Mas Solkin. Tapi kalau dipikir-pikir Mas Solkin atau dulu rumahku, ya itu akan mengurangi, pasti kan begitu ya. Walaupun tidak ada kewajiban kan Pak Pran dolan rumahku ora tau tak undang, contohnya kayak gitu ya. Itu akhirnya akan menjadi hukum sosial, Pak. Kenapa kok itu bisa terjadi? Pasti ada sesuatu yang enggak pas. Nah, sesuatu tidak pas itu kan diperbolehkan ketika hitobut taklifnya tidak sedang ideal. Itu taklif itu keadaan syarat Keadaan pelaku.
Nah, yang keadaan tidak pelakunya. memungkinkan itu gitu. Nah, Ada tidak ideal. sisi darurat atau keadaan tidak ideal itu. Karena kalau dalam Nah, hukum syari itu katakan sholat ketika perjalanan berdiri, jamak kalau sakit mungkin tidak harus berdiri kayak gitu ya cara dari hukum itu ya. nah, Ternyata gitu nah, bisa ditarik ya Mas, ditarik ke dalam hukum yang itu bisa ya, bukan hanya di ranah ibadah ke Allah langsung, tapi ibadah hubungan itu bisa ya berarti ya. Ya, semisal saya di acara walimah contoh tadi saya datang terus, ternyata sampai akhirnya mempunyai tugas yang lebih berat. Contoh Ya, kesibukan apa. Nah, saya menuntut ideal, hubungan yang ideal. Kok Pak Pra tidak ke rumah saya, kok gak ini? Eh, itu saya cerita. Misal dengan Bupati, sedang kunjungan ke luar negeri. Saya ada acara di situ. Terus saya menuntut dulu loh, waktu Pak Pra belum jadi seperti itu. Dia ada acara, saya nyumbang segini, ke waktu saya ada acara, dia kok diem saja. Nah, orang mendengar itu pasti akan menyalahkan saya, Pak, secara nilai. iya. Paling enggak diomongin lagi terus lu terus sopo cara ngono kok orang cara bahasanya kok Nah, saya orang kira mengstatement kan gitu ya cara. nah, nah, pergeseran nilai-nilai ini kan sini sebenarnya itu kan terus Pak tiap hari. Ya, Seperti hubungan anak dengan orang tua, saudara dengan saudaranya. Nah, kenapa itu bisa menjadi hubungan yang berat? Karena yang satu menggunakan asyartu al akliyah, ya, yang kedua yang satunya lagi merasa saya sudah melakukan asyartu al adiyah. ya. Nah, pasnya gimana Mas? Ketika Inti gimana gimana? Intinya eh, inti dari konflik itu kan karena di situ. iya, Ketika dia butuh, dia membangun emosional temannya. ya. Ketika temannya butuh, dia menggunakan logika formal. Itu Ya. kan urusanmu, bukan urusanku. Salah saya apa kalau saya tidak melakukan seperti itu? Nah, itu yang ya ibaratnya Awalnya sebenarnya di situ. jadi begini teman-teman, hubungan hubungan ya dari obrolan itu hubungan kita itu sering terjadi tidak imbang atau bahasa lainnya konflik ada ada ya jadi hubungan itu sering terjadi problem itu ketika satu sisi itu menggunakan hukum emosional satunya sisi menggunakan logika gitu ya kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Ah, kira-kira. satunya Nah, yang bisa, ya satunya menuntut yang orang itu untuk juga melakukan hukum sosial tapi satunya merasa hukum sosial tidak ada, hukum emosional tidak ada, saya sudah melakukan nalar saya. Nah, yang sering terjadi adalah ketika salah satu pihak, bahkan saya dengan Mas Solin, saya sering menggunakan cara untuk mengaduk-aduk sisi emosionalnya Mas Solihin supaya Mas Solihin berbuat sesuatu kepada saya, tapi ketika itu terjadi Mas Solihin, saya tidak membalasnya. Artinya ketika saya butuh bantuan Mas ini, saya menggunakan berbagai macam narasi untuk mengaduk-aduk sisi emosionalnya sehingga Mas Solikin melakukan satu. Tapi ketika Mas Solikin mengaduk-aduk sisi emosional saya tidak mempan dan saya tidak melakukan suatu. Nah itulah yang menjadi sering terjadi ketidak balancean gitu ya kira-kira ya hubungan itu. nah, kemudian ada yang disebut syarat syariah tadi. Ada yang bersifat maksudul fi'li. Ya, Syarat itu harus dilakukan. ya. Terus ada maksudul tadi. Syaratnya itu harus ditinggalkan. Dan Contoh apa ya muhangil tadi. kalau Nah, dalam kemudian contoh Mas eh, tadi kan kalau kalau yang syarat yang harus ditinggalkan itu kan di pernikahan.
Kalau dianalogikan dalam hubungan sosial, apa Mas ya kira-kira yang harus syarat tapi harus ditinggalkan? Bisa ngasih contoh enggak? Nah, itu kan karena itu nanti di kita bulwati, Pak. Oke, ya. Yang kedua itu. Kalau yang ini kan contohnya apa ya? Kalau orang mau menikah agar syarat kembali dengan suaminya sah, dia merekayasa itu. Nah, itu nanti di kita bulwati itu setelah ini kayaknya itu kalau yang bersifat sosial ini. Nah, kita bulwati sekarang. Oke. Kita bulwati itu adalah melaksanakan syarat berdasarkan situasi. Nggak kelihatan Pak ya? Digeser. Ini gesernya saya yang mana nih? Sampai masuk di PowerPoint-nya, ditaruh, ditekan itu apa namanya Oh, tombol Windows, nanti jenengan akan lihat PowerPoint-nya untuk geser ke bawah. bentar Pak. Jadi teman-teman sambil menunggu, Halo. Mbak Putri, ada Mbak Ina, Proto, Assalamualaikum Mbak Espan, fantasi ingat Pro. Nah, ini sebenarnya enggak terlalu kelihatan nih. Ya, saya kok lupa. Mas Suci, terima kasih. Ini Mas Suci Kapas Grammar nih. Legend itu ya, pasti sudah menyimak. Kemudian ada siapa lagi? Dan Pak Sumarno. Nah, itu Pak. Yang mengikuti obrolan ini, seandainya ada pertanyaan tentang ini, kita sedang membahas yang paling gampang diterjemahkan adalah bagaimana membangun hubungan sosial biar supaya langgeng, gitu. Artinya tidak, karena bukan langgeng, artinya baik-baik saja gitu. Kalau di dalam yang bisa kita terapkan gitu. Nah, ini sekarang syarat berdasarkan Hito Bulwati. Ini kita bicara syarat untuk terjadinya peristiwa tadi, Pak. Oke, ya. Ini kan kita bicara syarat ya. Nah, satu apa Hito Bulwati itu apa? Melaksanakan syarat berdasarkan situasi. Ya, Seperti apa? Syarat syarat sahnya zakat itu harus sampai haul. Haul itu berarti 1 tahun ya, harus zakat mal. Dan sampai pada nisab jumlahnya. Nah, semisal saya punya kambing 4, 40. sekarang mau 40, udah 40, tapi belum sampai haul, belum sampai 1 tahun. Nah, orang seperti saya ini tidak diwajibkan berhemat. Saya tidak boleh tidak menjual kambing saya tadi. Oke, gimana? Kalau kambing saya ini waktu 10 bulan saya jual 3, kan sudah tidak sampai nisab. Iya. Kalau sudah punya Nah, niat supaya terhindar dari zakat, itu tidak boleh gitu maksudnya. nah, itu nanti. Jadi kita bulwati tadi, jadi orang tidak boleh dipaksa berhemat agar sampai kepada nisab. Ya. Berarti Misal normal saya mau, normal manusia alamiah gitu ya. nah itu situasi kondisional dan sesuatu itu dan ini tidak bisa dihukumi, Pak. Makanya kalau balik keterangan ini dulu adalah pentingnya niat itu di situ. Nah, Oke, lanjut. nah, jadi semisal karena saya mempunyai 40 kambing, eh, anak saya mau 1 tahun usia kambing ini, anak saya pengen beli laptop. Ya, Saya jual lah kambing saya ini 4 untuk beli laptop. ya, Apakah itu sah? Ya sah. ya, Karena apa? Syarat yang bersifat ini, hitobulwati ini, kondisional ini, itu tidak mengharuskan seperti syarat-syarat hitobut taklif.
yang di atas tadi. Syaratnya harus dipenuhi, berwudu, bersuci, baru sah sholat. Nah, Ya. kalau nisab sama haul ini kondisional. Ternyata anak saya butuh laptop, ya sudah saya jual kambing saya ini 4. Berarti apa? Pas waktunya 1 tahun, kambing saya tinggal 38, Ya. tinggal 36. Berarti kan sudah tidak wajib zakat. Zakat. Terus jenengan datang, loh kok kamu seperti itu Hin? Kok nggak kamu zakati? Kondisi saya, anak saya butuh laptop misal. Atau di sini apa? Zina muhson Pak. Zina mukson. Zina muhson itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau sudah beristri. Hukumnya itu adalah dirajam. Ya. Nah, berarti apa? Berarti apa? Saya tidak secara situasi kondisional, saya tidak menganjurkan agar orang-orang melakukan itu. Nah, Merajam orang maksudnya. menganjurkan agar melakukan perzinahan tadi. Jadi hukumnya itu hadir ketika peristiwanya sudah terpenuhi. Oh, maksudnya gini. Ayo kayak lakon iki Hukumnya enek enek rajam gitu maksudnya itu enggak boleh gitu Mas. tidak boleh. Nah, Atau syarat gini, apa? atau maksudnya adalah Peristiwa. atau maksudnya gini, apakah ketika ada orang zina mukson kita tidak harus menganjurkan untuk dirajam atau bagaimana? Nah, ya kira-kira itu. Jadi saya ini kan bicara syarat tadi ya. Ya, Untuk terjadi zina muhson, eh, eh, syaratnya ini harus terpenuhi secara situasional, situasi. ya, Tetapi saya tidak mengkondisikan agar peristiwa itu terjadi. ya. Termasuk kayak zakat tadi dan sebagainya tadi. Itu betul-betul situasional. Berarti kalau situasional itu benar-benar eh, kalau menggunakan panduan hadis ya benar-benar diniat tadi ya. Kalau Nah, niatnya ini memang ya. bukan untuk itu ya, maksudnya alamiah gitu, natural gitu. Katakan sudah Nah, mendekati 40 ternyata ada kebutuhan, tapi bukan ya karena diakali supaya tidak, gitu, maksudnya. itu yang biasanya di puasa itu kan yang sulit itu kan menghukumi yang sering kita ceritakan itu Pak. Iya, orang Orang ngomong kalau eh, orang kalau dia batalnya karena makan minum dia wajib kodok. ya Tapi kalau batalnya karena hubungan suami istri maka dia wajib mengganti menggantinya 3 bulan, 2 bulan berturut-turut 2 bulan ya, 2 bulan, atau ngasih makan 60 orang ya. miskin. Nah pertanyaannya sebab batalnya ini apa? Kalau sebab batalnya makan dulu, Baru terus itu melakukan melakukan hubungan, hubungan suami istri. Nah, nah kalau secara hitobut taklif, secara hitobut taklif, dia tidak kena hukuman tadi, membatalkan puasa karena hubungan suami istri. ya. Tetapi kalau berdasarkan hitobul wat'i, dia kena. Nah, ini akan saya contohkan tadi. Contohnya nanti. Orang dilarang melakukan hal-hal yang bersifat menipu, rayuan atau fitnah agar sah melakukan atau menghindari peristiwa hukum. Ya contoh yang itu ya muhalil terus ini. Nah ini tak kasih contohnya Nek ini nek menipu di ya. hadis hadis ini. Nah, nek rayuan Mas, Termasuk rayuan Pak. rayuan ya, rayuan sih. Nanti penjelasannya, silakan lanjut. Nah ini tak 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 bawain kok nggak bisa ya. Coba tak matiin dulu nih ya. Ya, digeser Tak dulu. kirim lagi bawahnya. Jadi kita sampai di ya teman-teman sampai di
apa namanya hukum yang dibuat dilakukan dengan apakah itu alamiah, syarat alamiah, ataukah syarat yang memang dibuat-buat. Jadi contohkan tadi, sehingga apakah ini juga masuk dalam sosial ya. Kemudian apakah ini contoh Pak. ya. Nah, dalam bab zakat misal, Ya. nah Rasulullah pernah dawuh itu seperti ini, la yasma'u baina mutafarriqin wala yufarriqu baina mujtami'in khosyata sodakoti. Ya. Jadi dilarang apa? Mengumpulkan benda yang terpisah atau beras satu dengan beras yang lain, atau memisahkannya agar tidak kenapa? Tidak kena sodako zakat. Jadi menipu, merekayasa, memfitnah itu juga tidak boleh. Contoh dalam Contoh yang lain ini ya, pertanian atau dalam nisab zakat, sengaja memisahkan supaya tidak haul, tidak nisab gitu ya. Ya semisal untuk zakat beras itu kan 1 ton. Ya. 1 ton. Zakatnya kan 10%. Ternyata 990 kilo tak bawa ke rumah, yang 10 kilo tak kasih ke orang. Jumlahnya kan berkurang gitu. Yang seharusnya saya membayar berapa? 1 kintal. 1 kintal, karena Dikasihkan orang tak kasih ke orang. 1 nisab gitu. Itu ngakali ya berarti. Lah itu enggak boleh. Itu enggak boleh, Pak. Karena apa? Akan keluar dari qasdu syar'i dari zakat tersebut. Artinya gitu ngakali yang menyebabkan kita tidak melakukan itu nggak boleh gitu ya. Nah, Maksudnya maka ngakali itu kan ada unsur kesengajaan kan alamiah gitu. nah, makanya syarat pun selain dilihat dari perspektif kualitas hukumnya, Ya. kita taklif juga dilihat situasinya. Ya. Situasinya. Nah, termasuk yang saya contohkan tadi, saya datang ke tempat jenengan waktu walimah bawa 100 kilo, sampai datang ke saya cuma bawa ini. Nah, itu dilihat situasinya. Kalau situasi jenengan dalam keadaan perekonomian tidak baik-baik saja, maka itu boleh. Ya. Tapi kalau keadaan sampai lebih baik dan lain sebagainya, malah akhirnya menunjukkan apa Pak? Kalau saya itu lebih sukses dibanding Solihin. Nah, maka itu tidak boleh. Contoh lagi ini, situasi yang apa? Penipuan, rekayasa atau fitnah. Ini yang sering dipakai di ulama-ulama apa? Yang ke makosis syariah tentang hadis bariroh ini loh Pak. Bariroh itu yang minta Sahabat Nabi. Minta ini apa namanya? Minta nasihat itu. Nah, bariroh ini kan dulunya kan budak tuh. Ya. Nah, dia itu mau nikah asal syaratnya apa? Dimerdekakan. Ya. Nah, setelah dimerdekakan, barirohnya tidak mau. Nah, kalau sudah merdeka kan, tapi ini kan zaman dulu ya. Ya. Yang Kalau sisi, pendekatan itu gimana Mas? Ulama-ulama nah, mengomentari ini. nah, ini kita ke contoh dulu Pak. Ya. Ke contoh dulu. Nah, akhirnya
eh, Nabi bicara gini, man istaroto syarton laisa fi kitabillah fahuwa batilun wa ingkana mi'ata syartin. Barang siapa yang membuat syarat yang di situ tidak ada di kitabnya Allah, maka itu batil. Ya, Dianggap tidak sah, meskipun syaratnya itu sampai 100 kali. ya, Contohnya ya, misal saya jualan kambing terus ini, terus sampean bercerita, terus saya bercerita ke jenengan, Pak, kalau sampean beli kambing di tempat saya, nanti akan ini, akan ini, akan ini, akan ini. ya, Itu seperti cerita Barirah tadi. hmm, ya, Nah, ternyata Rasulullah itu melarang anbaiin wa syartin, jual beli dengan ada syarat. Itu tidak boleh. Anbaiin wa salfin, apa, jual beli dan ada tipuan. Terus syarat dengan syarat itu juga tidak boleh. Contoh itu, Pak. Nah, kemudian, nah, hampir semua hadis itu melarang apa? Penipuan. ya. Kalau itu sudah Wal lazim khodiah ini diketahui juga sekarang. penipuan. Apa yang kedua? Wal jalab wal 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 khilafah ini rekayasa. Ya, rekayasa. Wan najri itu apa? Wan najri itu apa? Fitnah. Rekayasa itu masuk nggak gini kalau jualan ayam terus disuntik banyu main ketok lemu itu rekayasa nggak? Ya, ya banyak lah saat itu rekayasa itu. Banyak contohnya lah. Ya, Ya kalau semisal ya ini kan kita bulwati ya. ya, Semisal keadaan saya kaya, uang banyak, punya orang tua yang keadaan terbatas, maka saya wajib memberi. ya. Tapi ternyata keadaannya terbalik. Orang tua saya lebih kaya, tanahnya luas dan sebagainya. Hmm. Saya baru dapat gaji 500.000, sudah cerita birrul walidain. Maksudnya orang tuanya cerita tentang birrul walidain ya? Nah, cerita birrul walidain apa ya, minta gaji saya tuh Pak, apalagi. Ah, iya. Nah, itu yang disebut al-khilafah itu di situ. Atau suatu saat saya bicara saya yang di saya saja ya, al-khilafah itu di situ. Melakukan rekayasa. Sampai ternyata eh, pengusaha apa gitu. Anggap aja pengusaha mobil. Dengan temannya sampai pengusaha mobil. Saya melakukan rekayasa. Rekayasa apa? Saya dekat terus dengan jenengan. Ya, Nah, akhirnya menyebabkan jenengan itu tidak akrab dengan yang satunya tadi. ya, Setiap cerita saya selalu memunculkan emosional jenengan. Hal-hal yang membuat identitas sampai jenengan itu selalu saya hadapkan dengan temannya jenengan tadi. Misal waktu itu jenengan sukanya apa bersedekah atau apa. Kalau ada jenengan saya cerita, dia itu sedekahnya cuma sedikit. Akhirnya sampai saya mempunyai mobil 20 kok, sedekah saya lebih sedikit daripada dia. Akhirnya saya memberi banyak ke saya. Nah, itu saya sedang melakukan rekayasa. rekayasa. Astagfirullahaladzim. Nah, itu juga masuk, tidak boleh. Meskipun secara fikih itu kan biasa. Nah, kalau fikih itu penekanan pada hitobut taklif. Memang itu tidak bisa disalahkan. Nalar Dia ya? sedang bicara legal formal. Ya, ya. Misal kayak kasus puasa tadi itu ya. Dia membatalkan terus melakukan hubungan suami istri di bajuri itu kan ya sah-sah saja. Nah, Ya, nah, biasanya kalau yang kitab-kitab bersifat nanti ada makosid syariah tentang kostus syar'i dan mana-mana syar'i, hadis Barirah ini pasti masuk.
Terus Nu'man bin Basir dengan bapaknya yang diberi warisan tidak sepadan itu pasti masuk. Ya. Nah, Nah, hadis karena Barirah itu, secara bentar. Yang hadis Barirah itu berarti kan saya belum begitu paham ya. Itu kan syaratnya dibebaskan kalau mau nikah gitu ya. Syaratnya gitu. nah, Lah, itu yang tidak nah, diperbolehkan Rasulullah. Kalau membebaskan, membebaskan saja gitu toh. Maksudnya gitu ya. Barirah ini kan dulunya budak tuh. Ya, Nah, terus tuanya itu seneng. tuannya senang. Nah, nah, akhirnya dia meminta syarat. Kalau kamu seneng sama saya, nanti kita bisa nikah. Syaratnya apa? Merdekakanlah saya. Ya, sampai situ paham. Berarti Nah, kalau sudah. tuannya mau menikahi, Barirah minta syarat untuk dimerdekakan gitu. Kalau kalau senang, Pak. Kalau senang, Kalau dulu budak kan, mohon maaf ya, ini tradisi dulu ya. ya, Kalau dulu budak kan masih boleh dihubungi ya, suami istri tuh. ya, Milkul yamin tuh apa ya. istilah-istilahnya. Terus, Nah, nah, Barirah ini tahu kalau tuannya itu senang dengan dia. hmm, Gitu. Nah, karena cantik dan lain sebagainya, maka dia bilang seperti ini, Barirah ke tuannya ini, kalau kamu suka dengan saya, merdekakanlah saya. ya, Nanti kita bisa menikah dan lain sebagainya tadi. Akhirnya dimerdekakanlah si Barirah ini. Orang kalau sudah merdeka kan boleh memilih menikah dengan siapapun. ya, Nah, setelah merdeka, Barirah tidak mau menikah dengan yang dulu menjadi tuannya tadi. ya, Tuannya ini datanglah kepada Rasulullah. Ya ya. Rasul, cerita ini bagaimana? Rasulullah nasihat, ngomonglah, bicaralah dengan Barirah ini. Ngomong ke Barirah. Barirah cuma bertanya, nah, ini perintah wahyu atau nasihat? Ya, maksudnya Rasulullah ke Barirah itu memberi nasihat atau perintah gitu, gitu ya. Nah, karena tuannya ini bicara kepada Rasulullah, terus ini bagaimana Rasul peristiwa ini? Rasulullah bertanya kepada Barirah, kenapa kamu tidak mau menikahi Tuan. tuan kamu? Dijawablah dengan sama Barirah ini, maksud jenengan ini napa Kanjeng Rasul? Nasihat atau perintah Allah ini? Kalau Rasulullah bilang ini perintah Allah, maka itu akan menjadi hukum formal. Ya, Rasulullah bilang, oh saya sedang menasehati. ya. Berarti saya Tapi kan pause dulu ya. Berarti memang kalau di kajian ilmu hadis itu ada omongan atau bicaranya Rasul itu yang tidak semua hadis, tapi ada sisi nasihat gitu ya Mas, yang tidak mesti harus dijalankan gitu. nah, berkahnya ada peristiwa Barirah ini, ya, Hmm, Imam Qurafi menulislah kumpulan-kumpulan hadis Rasulullah, yang satu bersifat perintah ya, syariah, bersifat kebiasaan, bersifat nasihat, hmm, bersifat beliau menjadi pimpinan. ya, ya, Nah, pernyataan Rasulullah terhadap Barirah itu bukan bukan kita taklif, ya, yang hukum formal seperti sholat itu loh, Pak. ya, ya, Nah, akhirnya muncullah itu. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Barirah ini, dia sedang melakukan rekayasa. ya. Ini kan dua Ya hal kan? yang berbeda ya, dipahami dua. Karena Nah, sisi tadi yang pertama adalah sisi tentang perkataan Rasulullah itu ada yang perintah, nah, nasihat dan lain-lain. Jadi tinjauan itu nah, gitu. Tapi di peristiwa Barirah ini kan Barirah sedang melakukan rekayasa gitu, supaya dia bisa hmm. menghindar gitu ya Mas. Gitu. Bisa merdeka dan bisa terbebas. Nah, Nah, itu.
Nah, ada lagi cerita seperti ini. Jadi barokahnya dulu ada orang-orang yang seperti siapa? Bariro, terus Rifa'ah, terus Nu'man bin Basir, maka muncullah ilmu makosid syariah. Ya, ilmu makosar itu ilmu yang bahasa awamnya cuma mungkin teman-teman yang sedangnya pengen paham gitu. Bahasa makosid tujuan Bicara tentang syariat. makna dari Oh ya, bicara tentang makna dari peristiwa tadi. jadi makosid Makna syariat orang senang, makosid syariat adalah sebuah kajian yang mencari makna dari dilaksanakan sebuah syariat gitu. nah, ya ibaratnya makna kita bertemu ini apa toh? Ya, saya dengan jenengan ini. Nah, maka kalau saya jenengannya saya sering cerita, oh, maknanya ini harus kita buat yang kokoh, Pak. Apa itu? Yang tidak ada perdebatannya. Yaitu apa? Baca Al-Quran sama wiridnya para ulama. Nah, ini kan nggak ada perdebatan, jelas baik. Ya, Tidak ada rekayasa ketika Pak Pra jadi sesuatu yang menguntungkan ke saya, maka pertemuan itu akan lanjut, ketika tidak maka tidak. Nah, itu disebut rekayasa. ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada kasus Rifa'ah. Kasus Rifa'ah ini seorang perempuan. ya. Nah, Rifa'ah ini dia mempunyai istri, Pak. Hmm. Nah, dia mempunyai istri. Nah, istrinya ini pisah dengan Rifa'ah kalau tidak salah itu. Nah, kemudian eh, istrinya ini nikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Ya. Nah, nah, ternyata setelah nikah dengan Abdurrahman bin Zubair, istrinya Rifa'ah ini ingin kembali dengan Rifa'ah. Hmm. Udah. Nah, saya masih ingat itu hadisnya itu. Ya Rasulullah, wa inna ma ma'hu mislahu bati saubi. Punyanya Abdurrahman itu. Ini dia mengibaratkan gini. Kayak baju ini loh, Pak. Ya. Ini kan terdiri dari kain kecil-kecil, apa itu namanya itu? Nah, Benang. Nah, punyanya Abdurrahman itu seperti benang ini loh, Pak. sama agak berat itu ya. Analoginya. Ya, Ngomong ke Rasulullah itu. di depan Rasulullah waktu itu ada Sayyidah Aisyah. Iya. Di ceritanya itu eh, Sayyidah Aisyah sama Rasulullah itu senyumnya sambil eh, pokoknya senyumnya itu sampai terkaget gitu, Pak. Cara tertawa terpinggal-pinggal. Nah, kalau sekarang gitu. Cuma di beberapa riwayat kan disebutkan Rasulullah tidak pernah tertawa dengan terbahak-bahak, cuma senyum aja. Ya, senyum. Ini sisi lain. Akhirnya Abdurrahman bin Zubair ini datang kepada Rasulullah, Ya. langsung membawa anak dua, Pak. Masa sih ya? Bojone Abdurrahman bin dua. Zubair Abdurrahman bin Zubair ini bukan istrinya dua, dia membawa anaknya dua. Anak dari yang tadi kita itu. Nah, dari ini jawabannya huma ya Rasulullah. Apa Mas maknanya Humayr itu? Nah, pernyataan kalau punyanya Abdurrahman bin Zubair itu seperti apa, benang dalam kain itu, dalam baju itu adalah rekayasa. Ini loh faktanya sudah ada dua. Oh, iya.
Nah, setelah inilah Rasulullah berani menggunakan apa ya, majas ya. Ya. Hubungan suami istri itu seperti madu. Terus terus Rasulullah bilang, hal turidi antar ji'i ila rifa'ah lah, tidak boleh hatta taduki asilatahu wa yaduku asilataki, sampai dia menikmati madu kamu dan kamu menikmati madunya dia. Ya. Kalau jangan persoalkan yang benang tadi, wis menikmati ya. Tapi setelah tahu itu ya siapa? Hmm, Rasulullah hanya tersenyum. Maka dari peristiwa ini akhirnya kan banyak perdebatan, Pak. Nikah itu akad atau hubungan suami istri. Nah, panjang nanti jadinya. Iya. Itu lama ya, maksudnya panjang ya setelah hubungan atau Panjang. akad tadi ya. Saya ingat itu di tahun 2006. Dulu ini apa? Di hadis Sahih Muslim dulu. Jadi teman-teman tadi cerita kita itu seru ya, artinya kita jadi tahu tentang tentang apa tadi sahabat Nabi yang menanyakan. Jadi kalau kita bayangkan ya, di zaman itu orang itu ya karena menanyakan itu ke Rasulullah ya, ya biasa ya, artinya sekarang kalau kita ditanya itu merasa apa ya, kadang-kadang eh, seorang nabi saja, Rasulullah saja ditanyai yang hal-hal yang dalam tanda kutip pornografi, jorok aja ya biasa, karena bicaranya bicara ilmu, kira-kira begitu. Jadi terus bahkan Nah, nasihatnya tidak ternyata digubris gitu ya. hmm, nah ini contoh-contoh di Al-Qur'an, Pak. Ya. Kalau kalau orang itu tidak boleh melakukan rekayasa hukum. Al-Baqarah 230, Rekayasa hukum. Ali Imran, Ayat 77. Al-Baqarah 299, Al-Baqarah 230 ya. Hmm. Yang nikah muhalil itu yang ini, fa in talaqaha fala tahilu lahu mim ba'di hatta tankiha zaujan ghairahu, yang tadi. Jadi kalau bicara kesimpulannya, jadi syarat untuk terlaksananya sebuah peristiwa itu tidak boleh ada rekayasa. Ya. Tidak boleh rekayasa, tidak boleh fitnah, tidak boleh rayuan. Nah, itu secara apa situasi kondisional. Ya. Nah, secara secara beban hukumnya itu ada dua syarat itu. Syaratnya harus dilakukan atau harus ditinggalkan. Ya. Kalau dikembalikan ke pokok lagi, selama syarat ini berdasarkan tiga hal berjalan baik, maka di situ akan ada hubungan baik. Syarat secara akliyah itu berjalan, bahwasanya orang berbuat baik itu akan mendapatkan kebaikan, itu berjalan. Secara al-adiyahnya juga berjalan. Secara al-adiyahnya ya, kalau saya buah di tempatnya Pak Prab bawa 100 kilo beras, Pak Pra ya waktu saya ada acara ya bawalah 100 kilo. Itu syarat nalar ya. Minimal. Syarat Nah, akliyah, kemudian ada syarat emosional, dan yang ketiga adalah syarat yang tidak boleh merekayasa, fitnah atau merayu. Ya, tiga ini ya berarti. syarat syariah Pak. Syariah. Syariah. Syarat syariah itu ada dua, berdasarkan beban pekerjaannya, Hmm, terus berdasarkan kondisi kondisinya. orangnya. Dan itu mutlak tidak boleh apa melakukan rekayasa dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau menurut Imam Satibi itu kaidahnya kan al-masoleh. Ya.
adanya zakat itu bukan untuk menyenangkan sendiri, tapi apa? Munculnya kemaslahatan. Kira-kira itu. Oke. Jadi kalau kita kesimpulan obrolan kita itu tadi ada 3. Yang pertama syarat apa Mas? Kita coba ulang lagi. Berarti 1 adalah syarat al-aqliyah. Yang pertama syarat nalar, ya. Yang kedua syarat emosional. Nah, Yang ketiga syarat kondisional, ya. syarat syariat, Syariat itu kalau dibahasakan apa? ya sesuai ketentuan, Pak. Oh, syarat Orang ketentuan. kalau mau orang kalau mau zakat harus sampai nisab, sampai haul. Oke, berarti syarat secara nalar, syarat secara emosional, dan syarat secara ketentuan itu ya kalau dibahasakan sederhana. Nah, Nah, di syarat ketentuan ketentuan itu, itu dibagi 2 nah tadi. ketentuan dibagi 2 tadi. Ada kondisi, Nah, satu legal formalnya, berarti akad legal formalnya. Yang terus yang kedua, kedua situasinya. ya legal formal sama situasi, ya. Situasi. Dan itu yang tidak boleh direkayasa, tidak Nah, boleh difitnahkan, tidak boleh ada rayuan tadi. nah, nah, semisal jenengan lebih kaya, lebih berilmu, semisal Ya. ceramah kemana-mana cerita sabar dan sedekah. Nah, saya lebih miskin. Nah, kok saya yang bersedekah ke jenengan? Nah, berarti saya sedang melakukan rekayasa itu. Dimasukkan ketiga syarat ini kan tidak masuk, Pak. Ya. Dimasukkan secara syarat nalar. Kok orang yang lebih miskin ngasih yang lebih kaya? Tidak bisa. Secara Syarat nalar ya, al-adiyah lebih secara tidak bisa nalar ya nggak lagi. bisa ya. Nggak bisa. Secara al-adiyah juga lebih tidak bisa lagi secara emosional. Ya. Wong jenengan terbiasa cerita bersedekahlah, sabarlah. Ya. Nah, kok malah malah agar saya bisa ekonomi saya berkembang, saya yang lagi tertatih-tatih, Disuruh. jenengannya sudah settle, malah kok saya yang malah menyuplai ke sana. Nah, Ya itu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa nyimak channel YouTube saya, channel YouTube kami di Ruang Biro ya. Sama pada pagi hari ini. Ternyata sudah 1,5 jam Mas Solih ini. Terima kasih yang sudah bergabung. oh, siap siap. Ada Bu Siti Aisyah, ada sahabat saya Pak calon kepala sekolah Pak Zainuddin di Padangan. Terima kasih. Dia setting ini. Hujan itu pasangannya ya. Nah, Terus yang sudah ngasih malah ada yang ngasih ros, ada yang ngasih mawar ini. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Insya Allah bisa yang belum follow saya bisa join, bisa di klik follow sehingga nanti insya Allah saya akan sering live di TikTok bahas sekitar apapun problem sosial nah, kita kaitkan itu saya teruskan sedikit, Pak ya. ya apapun yang kita kaitkan dengan yang dengan yang goal utamanya adalah bagaimana membangun relationship yang baik. Masih ada satu part lagi yang mau dilanjutkan oleh Mas dan Jofro. Silakan Mas. Nah, yang syarat syariah tadi, semisal boleh tidak sampai menerima dari saya yang miskin ini sampai kaya? Secara kita taklif syarat syariah sampai tidak boleh Syariat itu menerima itu karena apa? Sampai lebih kaya. secara ketentuan secara nalar. Secara syar'i ini. Ya, secara ketentuan ya, aturan ya.
Nah, secara ketentuan tidak boleh. Tetapi kalau sampai bertugas mendistribusikan itu situasinya, maka diperbolehkan. Ya, Semisal saya mengagumi jenengan karena sering cerita sabar dan pemberdayaan umat. ya, Situasinya ternyata pemberian saya ini sampai distribusikan ke hal-hal yang sampai ceritakan, ya, maka itu boleh. Tapi kalau secara kita taklif itu tidak boleh. Kenapa? Syarat untuk menerima itu kan harus fakir miskin. ya, Terus tapi kan saya amil, tapi kan saya fisabilillah, mau cerita apapun, orang kaya, orang yang lebih berdaya, menerima dari orang yang tidak berdaya, secara syarat al-akliyah, secara emosional, itu sudah tidak benar. yes. Dua hal itu sudah nggak benar, artinya secara nalar tidak benar, secara emosional sosial juga tidak sesuai gitu ya. Secara ketentuan juga sesuai ya. Kalau tiga ini berjalan, insya Allah tuh, mau keadaan apapun pasti enak. Kira-kira itu, Pak. Oke, teman-teman semuanya yang masih menyimak, jadi dalam ini tadi membahas tentang syarat iman. Ada tiga hal dalam dalam melakukan hal-hal itu ada namanya syarat al-aqdiyah. Saya tuh kalau nyebut pakai istilah Arab tuh agak salah ya. Saya lebih memahami Hmm. syarat secara nalar. Kemudian ada Hmm. lagi syarat yang secara emosional. Emosional ya. Yang ketiga itu ada namanya syarat secara ketentuan. Nah, tiga ini kalau kita bisa memelihara dengan baik, melakukan dengan baik, insya Allah hubungan sosial kita dengan siapapun akan baik-baik saja ya, kira-kira begitu. Kira-kira itu tuh, Pak. Kalau Mbak, kalau tadi kan banyak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya agama atau sifatnya di ranah-ranah keagamaan. Tiga ini juga bisa dibawa, istilahnya dibawa ke arena sosial yang kita mengesampingkan sisi agama ya Mas ya, artinya sisi ibadah ke Allah ya. Sisi sosial itu juga akan aman ketika tiga ini kita gunakan. Ya, apa ya tadi yang saya sampaikan adalah membina hubungan karena eh, orang itu bisa bahagia, meraih kebahagiaan itu ada dua hal. Saya tadi nyambung dengan artikel yang saya baca pagi tadi adalah ada dua hal tentang bagaimana relationship yang baik, hubungan yang baik dan ketulusan. Nah, hari ini kita sedang mencoba mengkaji dari makosid syariah tentang bagaimana membangun hubungan relationship yang dibangun atas tiga hal tadi. Jadi kalau tiga tadi kita lakukan dengan baik, maka akan balance itu dari sisi pemberi juga akan tidak langsung apa ya istilahnya terus tidak langsung hasut atau sudon, dari sisi penerima juga bisa menyadari kalau dia harusnya dari semua itu Mas ya, dari semua tiga hal itu andaikan salah satu dari itu kita tidak bisa melakukan supaya kalau kita bicara pakai analogi software komputer antivirusnya apa Mas? Menutup obrolan kita. Antivirusnya supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak kalau dibawa ke ranah sosial, supaya kita tidak kecewa dan kalau hubungan baik tapi otomatis ya akan berkurang karena memang tiga syarat itu tercederai. Tapi biar kita tetap artinya tetap bukan baik ya, artinya punya antivirusnya apa Mas? Karena tadi malam saya ngobrol sama sahabat saya itu dia sedang mencari antivirusnya. Antivirusnya itu dia hanya berpikir, yo memang ini takdirnya atau yo memang berbuat baik dan lain-lain itu. Kalau menurut menurut Mas Rin gimana antivirus? Ya, inti kalau itu harus ada perpaduan, Pak, antara situasi al-adiyah tadi dengan nalar. Ya,
dengan syarat al-aqliyah. Karena apa? Apapun bentuknya kita sebagai manusia itu tidak bisa eh, memfaktakan apa yang menjadi ide kita. Ya. Jadi ibaratnya itu menerima kenyataan ketika apa eh, Menerima kenyataan ketika kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang kita asumsikan gitu. asumsikan. Nah, Lah, ketika sudah kalau ditanya kalau sudah melakukan terus bagaimana? Ya dikelola saja rasa kecewa tadi. berarti momen Tidak usah tidak usah terus kita menganggap saya seperti kita seperti Rasulullah ini ya enggak. Ya memang saya lagi kecewa karena ada peristiwa ini, tapi kekecewaan saya ini tidak akan bisa mengurangi kebahagiaan yang sedang saya nikmati. nah itu penting ya teman-teman. Artinya ketika kita dikecewakan atau ketika ada hal-hal yang mencederai kita yang membuat kita kecewa, kekecewaan itu tidak boleh mengurangi kebahagiaan yang kita miliki di tempat lain. Artinya di sisi lain itu ya, di sisi Nah, lain kira-kira tetap itu. bahagia gitu ya kira-kira. Sehingga hidup kita ya bahagia itu. Kan pasti orang punya satu kekecewaan, tapi kekecewaan itu tidak boleh merenggut semua kebahagiaan yang ada dalam kehidupan kita. Kira-kira begitu ya. Kira-kira itu. Kalau kalau jawabannya seperti apa ya kita ikhlas, sabar, ya normatifnya seperti itu. Ya itu normatif pasti orang, tapi kan butuh sebuah mindset. Nah, menurut saya mindset yang barusan kita bicarakan itu penting ya. Artinya di dalam otak kita, dalam kita harus kita mengkotak-kotak yang tidak boleh rasa emosional kecewaan itu merenggut semua hal yang baik-baik dan menyenangkan dalam, karena kan kekecewaan pasti katakan nilai kekecewaannya itu nilai kita itu 100, yang mengecewakan 10 kan yang 90 tetap bahagia gitu ya. Nah, kira-kira itu. Ya istilahnya itu. Kalau bicara siapa tahu yang tidak Pernah kecewa dalam hidup itu siapa tahu yang tidak pernah kecewa dengan orang. ya. Jangankan dengan orang, dengan diri sendiri aja kadang kita kecewa, Pak. Mau Iya. melakukan ini ternyata mampunya segini. Ya, itu aja lah. Ya, jadi teman-teman yang masih nyimak loh, ini ada uh, Marati, ada Kak Rudy, ini Kak Rudy dari ada Devi, jadi Mas Devi, terima kasih barusan bergabung, ada T Anja atau siapa ini. Terima kasih. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini adalah dalam membangun hubungan relationship itu, dan untuk bisa membuat hidup kita bahagia itu adalah saya caranya adalah bagaimana memanajemen relationship yang baik, bagaimana menjaga. Nah, di relationship itu ada syarat, supaya relationship bagus itu ada syarat, ada 3 syarat. Kalau 3 syarat itu salah satu terjadi, biasanya hubungannya tidak baik. Ada syarat nalar, ada syarat secara apa namanya kebiasaan atau sisi emosional, yang ketiga adalah syarat ketentuan. Di syarat ketentuan, kalau saya bayangkan pakai mind map itu gitu, ada syarat kondisi sama ada syarat keadaan, mas, ketentuan. Nah, itulah bagaimana kalau sudah terjadi, kadung terjadi hubungan kita dengan entah itu bisnis, panan atau siapapun, bahkan dengan diri sendiri atau ke pasangan, pasti ada sisi-sisi titik-titik yang 3 itu kadang tercederai sehingga kita akan merasa kecewa. Nah, di kekecewaan itulah tadi saya menanyakan antivirusnya apa. Secara normatif ya kita sabar, kita menerima. Tetapi ada mindset lagi yang penting dan ini ya, masuk di otak kita, bahwa siapa tahu yang tidak pernah kecewa, siapa yang dalam hidupnya tidak pernah kecewa. Nah, bahkan dengan diri sendiri kita pun kecewa. Maka kekecewaan itu yang tidak boleh merenggut kebahagiaan kita. Katakan dalam hidup ini kita punya nilai 100, kekecewaan kita 10, 20, kadang 10-nya jadi sembuh, kemudian mungkin 50 ya paling benar.
tapi masih ada sisi 50 bagian. Nah, disitulah butuhnya orang bisa memanajemen kekecewaan sehingga kekecewaan itu bisa menjadi energi positif, yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita perlu berlatih, perlu punya circle yang baik, energi yang baik, bacaan buku yang baik, yang bisa mensupport kita seperti itu. Insya Allah hal-hal baik yang kita hadirkan bisa memanajemen kekecewaan dan kita mensyukuri, bersyukur. Jangan sampai kalau bersyukur pakai bahasa agama ya, kalau pakai bahasa normalnya adalah jangan mau kebahagiaan kita terenggut oleh kekecewaan yang ada dalam kita. Karena tidak mungkin orang itu pernah. Kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih, selamat beraktivitas. Terima kasih Mas Solikin, obrolan yang menarik. Bisa menjadi bahan bakar kita mengawali bulan Syawal kita, karena Syawal itu kembali setelah Fitri dan yang menjadi insan yang semakin baik dan selalu menebar kebaikan. Dan satu pesan saya dan Mas Sukin senang untuk menanam, maka yang hari ini punya kelebihan waktu bisa berderma lewat tanaman, tidak harus kepada orang. Syawal ini mari kita tandai dengan menanam dalam bentuk kiasan bubih, menanam kebaikan, menanam apa? Menanam pohon. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ada Pak ada Mas Rolika, ada banyak sekali. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.